Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga saya mengatakan, Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Jadi terima Yesus dalam hidupmu, kau akan selamat, dan kau tidak percaya kau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan, bro, dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya manusia. Buktinya dia mati, dan bukti yang selanjutnya dia tidak sebutkan. Dia berani sebutkan, dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Dia tidak itu menandakan ketuhanannya. Dan Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita untuk kita mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Dan ingat, kalau kita mau tidur jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang hebat itu kami senangkan dengan hati, dengan doa-doa yang kudus di hadapan Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya membacakan Roma 10 ayat 1 dan 3. Demikian bunyi firman Allah, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Ini Paulus yang punya segudang pengalaman ya, sebagai orang-orang yang sangat giat dalam Tuhan pada waktu itu. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin mengatakan tema kita adalah keinginan hati dan doa yang suci dari Paulus. Jadi kita lihat bagaimana keinginan hati dan doa suci dari Paulus agar sebangsanya ini atau orang-orang yang ada di luar iman kepada Kristus mendapatkan keselamatan. Dan itu sebabnya dia berupaya, dia pergi dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu negara ke negara yang lain untuk memberitakan Injil itu. Dan dia paling semangat untuk memberitakan Injil itu, untuk menyampaikan kabar. Ya, kalau dulu kan belum ada internet. Seperti saya, kalau saya melihat kalau saya memberitakan melalui ini, media ini, ada yang di Sarawak, ada yang di Malaysia, Singapura, dan ada di Timur Leste, dan hampir kota-kota di Indonesia, kota-kota besar di Indonesia. Dan kalau saya hadir ke kota-kota itu setiap hari, gimana itu? Tapi saya bersyukur dengan adanya ini kita bisa menyampaikan berita firman Allah, dengan harapan satu kali mungkin saya akan datang ke Papua, datang ke Kalimantan yang belum saya pernah kunjungi, atau ke tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Puji nama Tuhan, itu doa dan harapan. Nah, puji nama Tuhan, dan kita bisa melihat di sini dikatakan tema kita adalah keinginan hati dan doa suci dari Paulus. Apa sih doa keinginan hatinya? Yang pertama itu dikatakan bahwa dia ingin semua manusia itu diselamatkan, terutama teman-teman sebangsanya. Karena apa? Dia tahu bagaimana sebangsanya itu begitu luar biasa. Untuk soal Tuhan jangan dilawan ya. Mereka adalah orang-orang hebat. Tetapi mereka percaya kepada Allah
hanya kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya dia berupaya untuk memberitakan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Tetapi yang mau saya katakan adalah bagaimana yang dia keinginannya untuk bangsanya sendiri. Yang kedua, kata firman Allah bahwa keinginan sucinya adalah supaya mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya. Dan dia tahu bagaimana dia ketika dia berada di jalur mazhabnya, di alirannya, dia begitu luar biasa. Bahkan kita tahu bagaimana dia mendapatkan keistimewaan sampai melukai, membunuh orang, tidak ditangkap. Asal yang dibunuh itu adalah sekte Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau yang lain dia mungkin akan ditangkap, apalagi warga negara Romawi, karena pada waktu itu warga negara Romawi sangat berharga. Itu sebabnya dia juga punya kewarganegaraan Romawi yang dibelinya. Nah, yang mau saya katakan adalah di mana dia sangat giat, bahkan membunuh pun rela karena giatnya. Makanya firman Allah katakan, mereka menyangka dengan membunuh, menyakiti orang lain, mereka akan masuk surga. Padahal firman Allah katakan, mereka lakukan itu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Seandainya mereka mengenal Bapa maupun anak, mereka tentunya tidak akan melakukan itu. Dan itu istimewanya kalau kita mengenal Bapa dan anak. Kita akan dibuat menjadi hati yang mengasihi, hati yang mengasihi sesama, hati yang rindu mereka terus berada di dalam kehendak dan melakukan kebenaran. Dan kita tahu bagaimana dia melakukannya dengan giatnya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa orang-orang ini melakukan, ya, orang-orang di luar mazhab kita, orang-orang melakukan kegiatan yang sangat luar biasa ini tanpa pengertian itu, kata firman Allah. Mereka semangat, mereka berjuang, mereka begitu keras. Di luar aku kamu tidak selamat, di luar kami kafir. Kita ini semua kafir terhadap agama lain, orang lain kafir terhadap kita. Jadi tidak perlu mengumbar-ngumbar kata-kata kafir, kofar, kafir. Imani saja apa yang kita percayai dan hiduplah sesuai dengan ajaran iman kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan damai. Dan Paulus sangat rindu melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan iman ini hidup melakukan apa yang diperintahkan di dalam kebenaran itu. Dan orang-orang memiliki pengertian, ya, karena ayat 2 tadi saya yang supaya mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi kalau kita mau giat dalam Allah, kita harus melakukan sebagaimana yang dilakukan, bukan tanpa pengertian, bukan tanpa pengetahuan, tapi dengan pengetahuan. Yang ketiga, kata firman Allah adalah di mana kita, yang ketiga dikatakan supaya mereka mengenal dan hidup dalam kebenaran, ya. Mengenal dan hidup dalam kebenaran. Jadi mengenal kebenaran, kebenaran itu siapa? Yesus. Dan hidup dalam kebenaran firman itu. Jadi kalau kita mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah melakukan yang namanya dosa. Karena Yesus tidak pernah mau mengajar kita untuk melakukan dosa. Jangankan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Walaupun saya dalam kebodohan saya pernah kasih tampar pipi kiri, kanan berikan pipi kiri, ya.
tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Papu. Wah, sakit juga. Maklum belum bertobat, ya berkelahi lah sudah. Karena pemikiran kita kan sudah cuma itu aja, pipi kiri, pipi kanan, nggak ada lagi. Ya berkelahi. Ya. Memangnya kamu aja yang bisa memukul, saya juga bisa memukul kan gitu. Padahal kalau maksud Tuhan itu supaya kita mampu menyangkal diri, ya, nah, supaya kita mampu melakukan apa yang baik dan benar, ya, itu maksud Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran itu, hal-hal yang berbau dosa, kejahatan, hal-hal yang berbau tipu muslihat, selingkuh tidak akan pernah kita kenal dalam perilaku kita sebagai orang-orang percaya. Jadi biarlah kita sebagai orang percaya betul-betul menyadari bahwa kita harus seperti Paulus ini, juga merindukan, mempunyai keinginan hati yang suci, memiliki doa yang suci kepada Tuhan, supaya orang-orang diselamatkan. Saya tidak tahu kapan kita berhenti berdoa. Ya sampai kalau kita sebagai orang percaya tentu kita berhenti berdoa setelah kita bertemu dengan Tuhan. Tapi selama kita hidup jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan punya keinginan supaya orang binasa. Jangan punya keinginan supaya orang tidak diselamatkan karena dia jahat kepadaku, dia menipu aku, dia membohongi aku, dia menggelapkan mobilku. Dia menggelapkan uangku, dia menipu uangku. Jadi biarkan kau binasa kau. Jangan, karena saya banyak kali baik uang saya, baik mobil saya juga sudah pernah ditipu orang. Sebenarnya sudah hampir 2 kali ya. Yang pertama lagi waktu jual, terus kemudian tak dikasih uangnya. Ya, dikatakan apa dulu itu cek apa biliat apa itu cek mundur, saya nggak tahu itu. Tapi setelah kita sampai ke bank itu uang nggak ada. Oh, betapa marahnya saya. Ya, tetapi ya itulah manusia, kadangkala begitu, ya. Terus kemudian orang pinjam mobil digelapkan lagi, digadekan lagi. Apakah kita harus membenci mereka? Apakah kita harus orang-orang menipu kita karena ketulusan hati kita untuk menolong mereka dengan harapan supaya mereka naik harkat dan martabat mereka, naik derajat mereka, supaya mereka berusaha dengan baik, dan kemudian no. Ada dampaknya bagi kita, ya ada. Tetapi tidak perlu kita membuat orang lain atau kita berbuat seperti itu kepada orang lain. Tidak ada gunanya. Justru ketika kita melakukan hal yang sama, maka murka Allah yang akan kita terima. Karena apa? Kita sudah mengenal kasih karunia, sudah mengenal Yesus yang tak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan. Nah, bahkan yang mengenai kita disuruh doakan itu. Tak ada ajaran seperti itu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dan itulah sebabnya kita perlu meneladani Dia dalam hidup ini. Dan saya berharap, sekali lagi saya berharap, seluruh orang percaya supaya memiliki keinginan yang dimiliki oleh Paulus ini, dan doa, keinginan suci dan doa-doa suci yang dinaikkan kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Percayalah, satu kali ketika kita semua serempak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, wow, bergerak dalam satu kegerakan doa yang begitu luar biasa, dalam satu keinginan yang sama
Dan saya yakin dan percaya para sahabat, para rekan pendoa di seluruh tanah air, saya yakin dan percaya mendoakan hal yang sama. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk memiliki keinginan dan pengharapan agar semua orang diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami terus memiliki keinginan hati dan doa yang suci di hadapan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan di mana orang mengenal, mempunyai semangat untuk hidup giat dalam Engkau dan mengenal kebenaran itu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Engkau sakit, saya mau katakan, mari kita berdoa, percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong engkau, bahkan menjamah engkau saat engkau beriman bersama kita berdoa. Mari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja yang mereka sedang bersama dengan kami, berdoa bersama untuk sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan daripada Allah. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Dan jadilah engkau sembuh oleh karena imanmu dan karena engkau percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sudah mengalami pergumulan berat, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa engkau adalah Allah yang menolong mereka, memberkati mereka, dan engkau juga Allah yang menjawab kebutuhan mereka. Karena engkau yang mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagi mereka yang datang kepadamu. Kami datang kepadamu, mohon kemurahan-mu, mohon jawaban dalam setiap kebutuhan mereka. Keadaan mereka, engkau tolong Bapa di surga, dalam nama Yesus. Datanglah kepada mereka, kuatkan mereka sebagaimana firman-mu. Dan engkau menyelesaikan dengan caramu Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Dalam nama Yesus, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan, karena Dia aku mendapatkan pertolongan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya mau mengatakan kepada kita selamat malam, dan jangan pernah lupa untuk berdoa sebelum kita tidur, dan kita damainya Tuhan bersama dengan kita. Mantap, mantap, mantap.